Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam akal sehat, presisi tinggi. Salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Sufi Ilmiah Channel, sebuah labirin yang mengungkap hakikat spiritualitas dalam perspektif ilmiah eksakta. Melalui pendekatan spiritual kuantum, kita jelajahi keterhubungan dan ketersambungan antara kesadaran, ilmu pengetahuan, dan ketuhanan menuju hakikat makrifat. Kembali kami akan melanjutkan bahasan yang lalu, yaitu tentang agama tauhid, agama yang satu bagi seluruh umat manusia di dunia. Hal ini terkait dengan sebuah ayat dalam Al-Quran yang amat tegas, yaitu Al-Anbiya 92. Baiklah, saya bacakan kembali untuk mengingatkan kita bersama. Sesungguhnya agama ini adalah agamamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Jadi berdasarkan ayat tersebut, maka sesungguhnya agama di dunia ini hanyalah agama yang satu. Semuanya berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Pada bahasan yang pertama telah kami sampaikan bahwa untuk mengelaborasi hal ini kita memakai pendekatan rukun iman yang ada di agama Islam. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yang intinya Allah itu adalah Sang Kausa Prima. Dia adalah wujud yang eksistensial. Artinya, segala perwujudan di semesta ini merupakan manifestasi dari perwujudannya yang eksistensial. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat adalah nur, dan nur adalah cahaya, dan cahaya adalah partikel gelombang. Malaikat dalam perspektif ini dimaknai sebagai operating system, grand operating yang terintegrasi yang ada di semesta raya ini. Artinya seluruh sistem operasional yang ada di semesta raya ini berjalan dalam perspektif cahaya, dalam perspektif partikel dan gelombang. Dan itulah fungsi dari malaikat. Dia yang mengatur segala urusan. Sehingga seluruh umat manusia, seluruh bangsa-bangsa, seluruh entitas di semesta raya ini tidak mungkin keluar dari sistem operasional tersebut. Kemudian yang ketiga adalah iman kepada kitabullah, yaitu sebuah petunjuk yang berasal dari Allah. Yang kita sudah bahas juga bahwa petunjuk ketika masih berada di alam qadim, dia bentuknya juga nur, cahaya, atau partikel gelombang. Dalam bahasa digitalnya dia adalah coding, yang semuanya pasti sumbernya adalah sama, coding yang sama, partikel subatomik yang sama. Hanya kemudian ketika mewujud di alam dunia ini menjadi berbeda-beda. Dia kompatibel dengan zamannya, disesuaikan dengan ruang waktunya. Mewujud menjadi Taurat ketika di-download oleh Nabi Musa 3.500 tahun yang lalu. Di-download menjadi kitab Injil oleh Nabi Isa pada 2000 tahun yang lalu, dan di-download menjadi kitab Al-Quran oleh Nabi Muhammad pada 1500 tahun yang lalu. Saya kira
kita bisa memahami hal ini. Kemudian yang berikutnya adalah tentang kerasulan. Kerasulan adalah sebuah sistem yang terintegrasi, sebuah sistem rohani yang menghubungkan antara Tuhan yang maha rohani dengan alam dunia yang sifatnya materi. Dan di tengah-tengahnya ada sang adaptor dimensional, itulah rohani Rasulullah. Jadi Rasul harus dimaknai sebagai sebuah partikel gelombang, sebagai sebuah roh, sebagai sebuah cahaya yang mengadaptasi antara alam yang maha kodim, yang maha ruhani, dengan alam materi, dengan alam fisika. Oleh karenanya, sistem wasilah tersebut, sistem informasi dalam perspektif rohani adalah sifatnya permanen. Dia kodim, dia ada sejak zaman dahulu kala dan sampai akhir nanti. Itulah yang simpulan-simpulan yang telah kami sampaikan pada episode yang lalu. Baiklah, sekarang kita lanjutkan kepada rukun iman berikutnya, yaitu tentang hari akhir, qada dan qadar. Bahwa semesta ini terdiri dua perspektif, dua entitas, yaitu yang lahiriah dan yang batiniah, yang dunia dan yang akhirat, yang baharu dan yang qadim. Alam dunia ini, alam materi ini, alam realitas ini terdiri daripada susunan-susunan yang bertingkat-tingkat, namun itu ada dalam satu kesatuan. Apapun yang kita bahas, baik dalam struktur materi, itu pun akan kita temukan gradasinya, akan kita temukan lapisan-lapisannya. Sehingga alam dunia ini kita sebut dengan universe, berlapis-lapis tetapi menjadi satu kesatuan. Kemudian di alam sebelahnya, alam rohani, alam metafisika, juga di sana bertingkat-tingkat. Oleh karena itu, kita sebut dengan metaverse. Dan yang menariknya, kedua alam itu berjalan secara beriringan, berjalan secara bersamaan. Sehingga kita sebut dengan paralel multiverse. Bahkan, alam ruhani tersebut, alam kodim tersebut, itu tercipta terlebih dahulu. Karena dia sifatnya kodim, dia sifatnya permanen, sehingga dia ada terlebih dahulu, mendahului alam realitas ini. Alam realitas ini adalah alam baharu, alam yang ada umur teknisnya, alam yang pasti akan ada kehancurannya, ada titik awalnya dan ada titik akhirnya, dan selalu berganti dan berganti. Karena ia bergantung kepada hukum sunatullah, ia sangat dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, alam akhirat, bahkan dimulai dari alam persimpangan, yaitu alam barzah, kemudian surga, neraka, dan yang lainnya, itu adalah berjalan secara simultan, berjalan secara paralel. Memang menjadi amat sulit kita memikirkannya ketika kita berada pada kesadaran material, kesadaran di alam realitas. Tetapi kalau kesadaran kita ditingkatkan menjadi kesadaran di alam rohani, menjadi kesadaran pada perspektif partikel dan gelombang, maka sesungguhnya alam-alam itu saling terhubung dan saling pengaruh-mempengaruhi. Namun karena bahasan ini terlalu banyak sekali simpangannya, terlalu banyak sekali perspektifnya, sehingga dalam perspektif ini hanya kami sampaikan secara garis besarnya saja. Jadi pada intinya akhirat dan dunia itu berjalan secara bersamaan. Kita mengenal ada yang namanya Sirotol Mustaqim, itu adalah sebuah jalan terpendek yang menghubungkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Kita mengenal Mi'raj, itu juga
sebuah kenaikan dimensional, kenaikan kesadaran seorang manusia, yaitu dalam hal ini yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad. Demikian juga dalam ilmu pengetahuan, kita mengenal jembatan Einstein-Rosen, kita mengenal lubang cacing atau wormhole, kita juga mengenal black hole dan lain-lainnya. Itu adalah batasan-batasan dunia. Namun para ilmuwan-ilmuwan itu belum berhasil memasuki alam sebelahnya. Namun dugaan, hipotesanya sudah amat tegas. Dan oleh karena itu, alam dunia dengan alam akhirat memang berbeda. Jadi harus ada treatment khusus, harus ada cara khusus. Dan yang paling kompatibel dengan alam akhirat adalah alam ruhani yang ada dalam diri manusia. Menarik, kita akan coba elaborasi dari perspektif manusianya. Tetap kita tujuannya sama, tetap kita konsisten dengan tujuan kita, yaitu mempersatukan seluruh umat, mempersatukan seluruh sudut pandang, bahwa di titik inilah semua manusia mempunyai paham yang sama, mempunyai keyakinan yang sama, karena ini berasal dari kebenaran yang tunggal. Diri manusia atau biasa dikenal dengan jiwa atau nafs atau kesadaran diri adalah merupakan hasil interaksi antara jasad halus yang meliputi naluri, emosional, dan akal rasional yang berkelindan dengan ruhani. Jasad halus tersebut berasal dari entitas duniawi, sehingga dia dibatasi oleh hukum-hukum duniawi. Berbeda dengan ruh manusia yang berasal dari alam kodim, maka dia terikat dengan hukum-hukum kekodiman. Interaksi antara keduanya dalam suatu yang abstrak, itulah yang menghasilkan jiwa. Pemirsa dimanapun berada, sekarang coba kita cermati bersama. Kalau kita bicara pada realitas, kepada bentuk tubuh kita dan seluruh organ-organ kita, bahkan dalam jasad halus kita, naluri kita, emosional kita, akal rasional kita, pastilah berbeda-beda. Jangankan setiap bangsa, setiap individu pun akan berbeda-beda. Jelas di sini. Kemudian kita menyeberang ke sebelahnya, yaitu ruhani kita, ruh manusia. Dan ruh manusia ternyata semuanya sama. Tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan, yang bisa membedakan mana ruh seorang laki-laki, mana ruh perempuan, mana ruh suatu bangsa, dan mana ruh suatu kaum. Itu tidak bisa dibedakan. Karena ruh adalah entitas ilahiyah, ia berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang menariknya, ruh manusia ternyata berbeda dengan ruh yang lainnya. Bahwa ruh pada umumnya adalah berfungsi sebagai daya hidup. Namun, ruh manusia di samping dia berfungsi sebagai daya hidup, dia juga punya potensi nur iman dan nur kitab. Inilah yang menariknya. Bagaimana sistem keimanan, bagaimana sistem spiritualitas, dan inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Kalau dulu ada istilahnya bahwa manusia adalah hewan yang berakal, ternyata itu keliru. Karena hewan juga berakal, tetapi yang membedakannya adalah manusia berspiritual. Oleh karena itu, kalau kita ingin kesadaran kita naik pada dimensi yang lebih tinggi, kepada kesadaran rohani, kepada kesadaran manusia yang sesungguhnya, pada kesadaran hakikat manusia, maka hanya ada satu-satunya cara, yaitu melalui aktivasi ruhani.
dengan aktivasi rohani, maka terbuka nur iman dan nur kitabnya. Nur iman akan berfungsi sebagai sarana untuk mempersambungkan ruhaniah kita kepada sistem wasilah, sistem kebersambungan ruhani. Sedangkan nur kitab akan mempersambungkan kita kepada informasi-informasi di alam qadim, yaitu dalam bentuk kalam qadim. Para pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya para penganut agama yang secara khusus adalah penganut agama samawi yang mempunyai kitab dan rasulnya, serta segala jenis aliran kepercayaan yang intinya adalah terkait dengan spiritualitas, yang intinya adalah bagaimana kita menjalin kebersambungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa melalui adaptor dimensional. Maka hanya ada satu-satunya cara dan satu-satunya jalan, yaitu melalui aktivasi ruhani, agar rohani kita hidup, agar rohani kita bersambung kepada sistem rohani semesta raya ini. Baiklah, ini kita menuju kepada pembahasan yang paling ujung dan paling kritikal serta paling sensitif, yaitu bahwa seluruh umat manusia, seluruh agama-agama, seluruh kepercayaan-kepercayaan di dunia ini, semua meyakini akan hadirnya seorang tokoh yang akan menyelamatkan dunia ini, seorang tokoh pembaharu yang akan mempersatukan dunia ini. Misalnya kita kenal ada Imam Mahdi, kemudian Isa Al-Masih, ada Mesias, ada Ratu Adil, ada Satrio Piningit, dan banyak sekali tokoh-tokoh legenda yang ada di peradaban-peradaban manusia di seluruh penjuru. Pasti mereka mempunyai tokoh-tokoh tersebut. Sekarang pertanyaan kritisnya, ketika Tuhannya hanya satu, operating system semesta raya ini hanya satu, bahkan kitab petunjuknya pun di level kodimnya hanya satu, sistem kerasulan, sistem pewahyuan pun hanya satu. Dan sekarang kita di dunia ini, di alam realitas ini, semuanya menjadi beraneka ragam, agama beraneka ragam, kitab beraneka ragam, bahkan manusia pun beraneka ragam. Sekarang pertanyaan kritisnya kepada Anda yang masih menggunakan akal dan logikanya, pastilah tokoh pemersatu di seluruh dunia ini adalah satu jua. Untuk itu sudah saatnya kita songsong sang pembaharu yang akan menyinari dunia ini, yang akan mempersambungkan ruhani kita ke dalam sistem ruhani semesta. Ini bahasan yang sangat sensitif, oleh karena itu tunggu di episode berikutnya. Semoga ini mencerahkan, semoga ini menantang akal dan logika kita, rasional kita, sekaligus spiritual kita harus dibangun dengan presisi tinggi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.